Swastiastu. Umat sedharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam hormat kepada Catur Guru. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan secara garis besar tentang salah satu unsur alam atau unsur bumi yang meliputi bumi ini lebih dari 70%, yaitu air. Air tidak hanya suatu material bagi masyarakat Hindu Bali secara kultur atau kebudayaan, tidak hanya sekedar material, tetapi air paling tidak menurut Noldok dalam bukunya The Spell of Power, A History of Balinese Politics, paling tidak bagi masyarakat Bali, air itu memiliki 3 konsep dalam kognitif masyarakat Bali. Pertama adalah air suci atau tirta. Yang kedua itu adalah air yang membentuk keturunan. Yang ketiga adalah air sungai. Ketiga konsepsi dalam peta kognitif masyarakat Bali tentang air ini memiliki nilai religius, religio magis, psikoreligius, dan juga nilai ekonomis bahkan. Jadi menarik sebenarnya membahas tentang air ini. Banyak akademisi agama Hindu telah menjelaskan ini dalam buku Agama Tirta dan Peradaban Air. Air suci atau tirta. Sebelum ke sana, saya pertama, mungkin ini sudah umum diketahui, menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti dari Jepang yang menyatakan bahwa melalui kajian ilmiahnya, ketika air itu kita berikan kata-kata positif, kata-kata baik, pujian, lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang menyentuh perasaan dengan nada yang tidak terlalu keras, kita berikan secara halus, tanpa membedak, tanpa marah, dengan perasaan yang halus, maka partikel yang ada pada air itu atau partikel air itu sendiri akan memadat. Ketika dia masuk ke tubuh kita, dia akan menjadi obat, dia akan mendetoks tubuh kita. Maka air suci ini menemukan fondasi ilmiahnya bahwa tirta yang telah diberikan mantra-mantra yang positif oleh Sulinggih, oleh pemangku, tidak hanya berdimensi sakralitas atau kesucian, tapi juga mampu memberikan penyegar bagi tubuh kita. Tirta ini, seperti dikatakan saya katakan di awal, adalah membentuk pola sakralitas masyarakat Hindu Bali. Tempat-tempat di mana air ini bahkan menjadi semacam petirta. Air juga dapat tidak hanya sebagai pembersih tubuh, tapi sebagai penyuci, sebagai tidak hanya penyuci dari segi fisik, tetapi juga alam pikiran. Air suci atau tirta merupakan sebuah semacam pola yang sama sakralnya dengan upacara. Jadi inisiasi atau upacara itu adalah sama sakralnya dengan air suci itu sendiri. Sebelum suatu upacara dimulai, air suci dipercikkan. Air suci juga menjadi tujuan dari suatu inisiasi itu sendiri. Maka dari itu, air suci menjadi semacam pembentuk pola kehidupan sakral masyarakat Bali.
Bahkan air suci atau tirta ini juga bernilai psikoreligius. Kita temui bahwa air suci atau tirta ini eh, juga bersifat psikosomatis. Nah, ini dapat ditemui dari upacara seperti melukat umpamanya. Masalah-masalah psikis yang dihadapi yang pada takaran medis sudah tidak dapat lagi disembuhkan atau tidak dapat lagi dijalankan, maka air tirta ini menjadi semacam obat psikis bagi si penderita atau orang yang sedang menghadapi masalah psikis lainnya. Dia menjadi penyegar, menjadi pembeda bagi si penderita masalah psikis atau masalah yang memang secara medikal sudah tidak menemui jawabannya, maka jawaban itu ditemui dari air tirta ini. Maka upacara melukat itu adalah salah satu jawaban bagi umat manusia ketika, atau mungkin dapat juga berbarengan dengan pengobatan medis, karena ini mampu memberikan semacam penjegaran kembali ke dalam ranah psikis kita. Maka tidak salah juga sebenarnya Grison mengatakan bahwa salah satu yang ada dalam psikis kita itu adalah salah satunya ada pada keimanan. Grison mengatakan psikis kita atau psikologi kita menyimpan suatu ruang untuk keimanan. Itu yang disebut dengan agama. Kemudian air juga bernilai, sebagaimana Nodok menyatakan bahwa air bernilai sosiologis. Air ini juga membentuk semacam penghormatan terhadap garis keturunan, penghormatan terhadap leluhur, penghormatan terhadap orang tua. Penghormatan terhadap leluhur ini sudah ada menurut Utamo bahwa sudah ada sejak zaman pra-Hindu. Kemudian dikuatkan kembali oleh datangnya agama Hindu ke Nusantara atau ke Indonesia. Maka kepercayaan lokal ini dikuatkan, tidak dihilangkan, tetapi dikuatkan oleh agama Hindu. Ini disebut dengan air yang dapat membentuk garis keturunan. Orang Bali sering menyebutnya dengan, oh ini waris saya, ini keturunan saya. Penghormatan terhadap leluhur itu bernilai sosio-religius, bernilai sosial, bahwa kita dan generasi kita menghormati generasi yang terdahulu yang secara fisik telah membentuk kita, yang secara mental telah membentuk kita, yang telah mendidik kita, yang telah menjadi pengajar, yang telah mengupacarai kita, yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita perlindungan, yang telah menginisiasi kita, sebagaimana Diti Sastro menyatakan, orang tua itu sang angaskara, sang mangupedaya, sang matulung urip rikalaning baya, sang maweh binojana, dan juga sang amotaken yang melahirkan kita. Maka orang tua itu harus dihormati. Kemudian yang ketiga, bernilai sosioekonomi. Air sungai ini sebagaimana yang ada dalam teks bahwa ada disebutkan tentang di Tampak Siring ada Sungai Petano, Sungai Pekerisan. Sungai-sungai ini sangat berarti bagi sawah-sawah yang ada. Ini bernilai ekonomis, maka terbentuklah tradisi tentang subak. Karena adanya aliran air sungai ini, air sungai dibagi secara adil melalui sistem subak yang ada. Jadi paling tidak itu yang menjadi 3 peta konsep menurut Nodok dalam bukunya The Spell of Power.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat memperkaya hasanah keagamaan, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas, kita dapat berkumpul secara sosial untuk membagi kasih sayang kembali. Itu harapannya sangat besar untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.